Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali berjumpa dalam sesi diskusi mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenaga Kerjaan. Kali ini saya ingin membahas topik terkait dengan labor force participations and hours of work, tingkat partisipasi angkatan kerja dan jam kerja. Sebelumnya telah kita bahas terkait dengan ekonomi sumber daya manusia, khususnya teori penawaran tenaga kerja individu yang sekarang sangat terkait dengan materi tingkat partisipasi angkatan kerja dan jam kerja. Bakers model atau dalam model Bakers alokasi waktu, Bakers menganggap bahwa sebuah rumah tangga itu dianggap sebagai sebuah unit ekonomi yang menghasilkan komoditas yang memiliki atau menghasilkan utility. Jadi dalam sebuah komoditas itu ada utility sesuai dengan teori ekonomi bahwa setiap individu itu dalam sebagai posisi sebagai konsumen itu berupaya untuk memaksimumkan utility. Nah, upaya untuk memaksimumkan utility atau kepuasan itu diperoleh dari yang namanya komoditas, barang, dan jasa. Nah, perlu saya ingatkan di sini bedanya antara komoditas dan barang pada umumnya. Kalau komoditas itu adalah bagian dari barang yang memiliki nilai tukar. Komoditas itu mengandung yang namanya utility. Utility inilah yang sebenarnya ingin dicapai atau dimaksimumkan oleh rumah tangga konsumen untuk mencapai kepuasan maksimum dengan mengkonsumsi sebanyak mungkin komoditas ya, untuk memaksimumkan utility sebagaimana dalam teori hedonisme atau utilitarianisme. Itu yang pernah saya bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Komoditas yang menghasilkan utility itu diproduksi oleh rumah tangga dengan mengkombinasikan barang dan waktu. Kemudian, rumah tangga dapat mengalokasikan waktu yang tersedia tersebut minimal ke dalam 3 aspek. Pertama, yaitu waktu itu dapat dijual di pasar kerja untuk mendapatkan uang atau income yang dibutuhkan untuk membeli barang dan jasa di pasar kerja. Kita perhatikan kurva sebelumnya, indifferent curve budget line itu pernah saya jelaskan bahwa leisure time yang dimiliki oleh setiap individu itu memiliki waktu tidak lebih dan tidak kurang 24 jam yang disebut dengan leisure, waktu senggang. Nah, sekarang dari 24 jam waktu senggang ini akan dialokasikan kemana? Menurut Bakers itu akan dialokasikan ke dalam tiga hal. Yang pertama itu dijual di pasar kerja atau ditukarkan di pasar kerja untuk mendapatkan uang money income yang dibutuhkan untuk membeli barang dan jasa. Jadi untuk mendapatkan barang dan jasa dalam ilmu ekonomi bahwa barang ekonomi itu adalah barang yang untuk memperolehnya membutuhkan yang namanya pengorbanan. Salah satu bentuk pengorbanan adalah dengan menukarkan dengan uang atau income yang diperoleh di pasar kerja. Jadi untuk orang bisa mendapatkan barang dan jasa, ya kita harus bekerja. Kemudian yang kedua itu adalah digunakan dalam menghasilkan barang-barang rumah tangga. Misalnya kita lihat ada orang bertani tidak untuk dijual tapi untuk dikonsumsi. Ada orang kemudian beternak tidak untuk dijual tapi untuk dikonsumsi dalam rumah tangga sendiri. Ada kemudian orang membuat perabot rumah tangga misalnya, ya digunakan untuk mengkonsumsi. Ada orang yang mengurus membersihkan rumahnya atau urusan domestik ya, disilakan sebagai urusan domestik, mencuci, kemudian mengepel, kemudian memasak, mengurus anak, itu tidak untuk
dijual atau tidak untuk mendapatkan uang. Yang ketiga itu adalah waktu senggang itu digunakan untuk mengkonsumsi barang-barang aktual, yaitu barang dan jasa. Jadi waktu tadi leisure time 24 jam. Jadi waktu leisure time 24 jam ini dialokasikan minimal ke dalam 3 hal. Pertama, ditukarkan di pasar kerja untuk mendapatkan income. Ini untuk mendapatkan income. Atau yang kedua itu digunakan untuk menghasilkan barang-barang rumah tangga. Di antaranya itu adalah pertanian yang tidak untuk dijual, kemudian perkebunan yang tidak untuk dijual, kemudian urusan-urusan domestik, memasak, mencuci, mengepel, urus bayi, ya, parenting yang tidak untuk menghasilkan pendapatan. Dan yang ketiga itu adalah untuk mengkonsumsi. Jadi untuk mengkonsumsi itu minimal ada waktu senggang yang kemudian digunakan atau dihabiskan atau ditukarkan untuk bisa mengkonsumsi. Tidak ada orang makan itu tanpa durasi 1 menit langsung habis 1 piring misalnya, tidak ada. Atau minum misalnya tanpa waktu 1 detik pun langsung habis 1 gelas, itu tidak ada seperti itu. Minimal ada waktu yang kemudian digunakan. Nah, oleh karena itu di sini dijelaskan bahwa karakteristik dari komoditas itu terbagi atas time intensive dan good intensive. Karakteristik dari komoditas tadi, barang dan jasa, ada yang padat waktu dan ada yang padat barang. Kalau padat waktu itu contoh misalnya begini, kalau kita misalnya pergi menonton di bioskop, banyak waktu yang kemudian harus tersita. Tapi ada juga komoditas yang mana waktu tidak tersita banyak, tetapi lebih banyak pada barangnya. Contohnya ketika kita makan burger misalnya sambil bekerja, berarti waktu kita tidak banyak tersita karena kita bisa tetap bekerja sambil makan. Tapi ada kegiatan-kegiatan yang mana kita tidak bisa bekerja, kita harus memang menggunakan waktu itu full untuk mengkonsumsi. Untuk lebih detailnya saya akan memberikan contoh. Misalnya gini. Kenapa kalau kita pergi di warung-warung bakso, ya, selalu kita lihat bahwa tempatnya kecil, kemudian tidak menggunakan AC, tetap ramai misalnya. Karena jenis dari barang berupa bakso tadi itu padat barang, good intensive. Ya. Jadi orang tidak berlama-lama selesai makan, kemudian pergi, tidak berlama-lama nongkrong, kemudian menghabiskan waktunya di tempat menjual bakso. Bahkan orang ngantri bisa saja misalnya waktunya 10 menit, 20 menit setelah selesai makan, kemudian pergi gitu ya. Kita akan lihat di tempat-tempat keramaian atau misalnya di tempat coto. Jarang kita lihat di coto ada AC, bahkan hanya bermodalkan kipas, kemudian orang berdesak-desakan, bahkan ada yang ngantri saking enaknya. Ya, tapi orang meskipun makanannya enak, tapi orang tidak berlama-lama, selesai makan ya kemudian bayar pergi. Itu jenis-jenis barang yang padat barang, good intensive. Tapi ada jenis barang atau jasa di mana kita tidak bisa mengalokasikan sedikit waktu, tapi kita membutuhkan waktu yang banyak. Misalnya nongkrong di kafe. Kadang orang menghabiskan waktu berjam-jam untuk nongkrong di kafe, kemudian atau kita beristirahat di hotel atau kita pergi rekreasi di pantai. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang memang harus direncanakan, kemudian waktu yang dialokasikan itu banyak. Bahkan bisa kita menghabiskan leisure time kita itu lebih dari 20 jam per hari. Ada orang liburan pergi setengah hari pulang gitu ya. Itu bukan liburan, hanya sekedar jalan-jalan. Liburan ya, namanya liburan ya kita libur. Ya kita harus keluar dari pekerjaan untuk sementara waktu, meninggalkan pekerjaan sementara waktu. Misalnya, yang lebih konkret bagi kita generasi milenial
itu kopi, ada orang datang sekedar minum kopi, ada orang datang untuk menikmati kopi. Kita lihat ini ada dua tempat warkop ya. Warkop itu orang ramai warkop. Beda dengan misalnya tempat misalnya Black Canyon ya. Black Canyon itu atau misalnya Starbucks atau restoran, orang menikmati kopi. Tempat orang menikmati kopi sambil menikmati suasana santai dengan musik-musik yang membuat perasaan itu lebih tenang. Beda dengan warkop misalnya. Warkop itu sudah ribut, asap rokok, kemudian tidak senyaman suasana pada tempat-tempat misalnya di Black Canyon, Starbucks atau di restoran-restoran yang mewah, yang punya pencahayaan yang bagus, kemudian pendingin ruangan yang bagus, pelayanan yang bagus, kemudian tempat duduk yang bagus. Tapi warkop tetap ramai karena orang datang di sini itu punya maksud yang berbeda. Kalau di warkop mungkin orang bisa lebih sambil menikmati kopi, dia juga untuk berdiskusi, tidak untuk menikmati suasana. Nah, beda dengan misalnya di Black Canyon atau di restoran-restoran yang mewah, orang memang datang situ untuk mencari ketenangan, mencari kenyamanan, seperti itu. Kita lihat dalam penyajian kopi saya misalnya. Kalau kopi di kafe ya atau di restoran itu penyajiannya cupnya saja itu sudah berbeda dengan penyajian di warkop. Warkop ya padahal isinya sama-sama kopi, kita lihat. Ini sama-sama kopi. Kopi ya, yang namanya kopi ya pahit, hitam. Meskipun ada white coffee misalnya. Tapi dalam penyajian itu sudah berbeda. Karena orang datang ke warkop itu bukan hanya sekedar menikmati kopi ya, tapi juga mungkin hanya sebagian dari bagaimana minum kopi. Sekarang kita masuk pada pembahasan tingkat partisipasi angkatan kerja, participation rate, definisi dan pengukurannya. Tingkat partisipasi angkatan kerja itu ditentukan oleh perbandingan antara actual labor force dan potensial labor force dikali dengan 100%. Ini sebagai formula dari tingkat partisipasi angkatan kerja. Sekarang, apa yang dimaksud dengan actual labor force? Dan apa yang dimaksud dengan potential labor force? Potential labor force or age eligible populations adalah, jadi potential labor force itu adalah keseluruhan dari populasi yang berusia antara 16 tahun ke atas dikurangi dengan mereka yang berusia sekolah dan yang berada di institusional seperti parenting, ibu rumah tangga misalnya, atau usia lanjut. Sementara actual labor force itu terdiri atas orang-orang yang sedang bekerja dan orang-orang yang menganggur atau mencari pekerjaan. Untuk lebih detailnya saya deskripsikan seperti ini. Ini kalau kita tarik sebuah garis waktu, semakin ke kanan itu semakin besar ya, atau semakin usia, dari semakin ke kiri semakin mendekati 0. Nah, di sini kita lihat ada usia 16 tahun dan 64 tahun. Ada institusi yang kemudian membatasi maksimal itu 64 tahun. Rentang usia 16 sampai 64 tahun ini disebut dengan potential labor force. Jadi semua yang berusia di sini itu disebut dengan potential labor force, kecuali orang yang berada pada usia sekolah. Jadi anak sekolah itu tidak dimasukkan di sini. Kemudian orang-orang yang tidak sedang mencari pekerjaan atau tidak sedang bekerja dalam artian tidak menganggur. Contohnya ibu rumah tangga, orang yang lanjut
usia atau orang-orang yang pensiun. Nah, sementara di sini adalah orang lanjut usia dan orang yang sudah pensiun di atas 64 tahun. Ya, karena ada orang di sini pensiun tapi masih masuk kategori di bawah 64 tahun. Contoh kasus misalnya, di sini ada nilai, ini actual labor force 116.572 ribu, jiwa misalnya 179.081 ribu jiwa dikali 100% dengan nilai tingkat partisipasi angkatan kerja 65,1%. Artinya, ada yang bisa menjelaskan apa arti 65,1% itu? Mari kita sama-sama jelaskan. Dari jumlah labor force ya di rentang usia 16 sampai 64 tahun. Kalau di sini kan biasa kita lihat remaja. Kalau usia 16 itu kan masih SMP ke bawah ya. SMP meskipun ada sebagian SMA, kemudian di sini ada SD dan child. Ini anak-anak di sini misalnya. Nah, di sini ada juga orang di sini pada usia lebih dari 16 tahun tapi masih dalam sekolah. Misalnya anak SMA ya, kelas 2, kelas 3, kemudian sarjana atau diploma S2 ya, kemudian S3. Jadi memang dia berada pada rentang usia ini tapi tidak sedang bekerja atau dalam sekolah atau ibu rumah tangga ya, IRT misalnya, atau orang-orang yang memang tidak bekerja atau tidak berniat untuk bekerja ya, ini biasa orang-orang kaya misalnya, atau pensiunan di bawah umur 64 tahun. Kalau di sini ya usia manula ya, sebetulnya manula, atau mungkin juga pensiun di atas 60 tahun. Nah, dari jumlah rentang waktu usia ini 16 sampai 64 tahun itu disebut dengan potential labor force di luar tadi mereka-mereka ini. Nah, 65,1% itu berarti bahwa ada sekitar 65,1% dari total 16 sampai 64 tahun ini yang bekerja atau menganggur. Nah, mereka ini disebut dengan actual labor force atau dikenal dengan angkatan kerja. Orang yang aktif mencari atau sedang bekerja. Sampai sini saya harap bisa dimengerti apa itu tingkat partisipasi angkatan kerja. Sekarang tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. Apa yang membuat atau menaikkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan? Di samping husband income, rumah tangga perempuan dalam kondisi married woman atau perempuan yang telah menikah dalam sebuah rumah tangga itu, alasan mencari pekerjaan itu ada beberapa. Salah satunya itu adalah pendapatan suami. Ketika pendapatan suaminya kurang, maka itu menjadi salah satu alasan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan itu meningkat. Biasa kita lihat orang-orang yang tingkat pendapatannya masih rendah, suaminya yang bekerja misalnya masih buruh kasar, kemudian kerja kantoran kelas menengah, atau buruh pabrik misalnya dengan upah yang relatif di bawah UMR atau sedikit di atas UMR, itu memungkinkan istrinya juga akan bekerja untuk menambah income rumah tangga. Alasan yang berikutnya itu adalah karena tingkat upah bagi pekerja perempuan itu meningkat. Kita lihat ada income dan substitution effect. Ini sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya.
seiring dengan meningkatnya upah, biaya untuk tidak bekerja bagi seorang perempuan itu akan semakin besar. Jadi seiring dengan meningkatnya upah, biaya untuk tinggal di rumah atau waktu leisure yang digunakan untuk household production seperti mengurus anak, kemudian memasak, atau urusan-urusan domestik itu semakin mahal. Sehingga kita lihat ketika upah meningkat, bagi perempuan misalnya, atau secara umum, maka banyak orang atau perempuan itu lebih memilih untuk mempekerjakan orang lain dalam mengurusi rumah tangganya. Misalnya memilih asisten rumah tangga untuk mengurusi urusan domestik, bahkan sampai pada urusan parenting. Kemudian preference, adanya perubahan preference. Misalnya pekerjaan-pekerjaan yang dulunya hanya dikerjakan oleh laki-laki itu sudah mulai dikerjakan, atau akses terhadap perempuan itu semakin terbuka. Sehingga kita bisa melihat misalnya direktur, bahkan kepala-kepala daerah, ketua-ketua partai politik itu sudah diduduki oleh perempuan. Di parlemen misalnya sudah ada proporsi perempuan, sehingga hal-hal seperti ini yang membuka ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia kerja. Kemudian rising productivity in household. Kita lihat dulu orang untuk masak itu masih menggunakan kompor, masih menggunakan kayu bakar. Sekarang dengan adanya rice cooker, semua pekerjaan-pekerjaan rumah tangga itu semakin praktis. Dulu orang mencucinya di kali atau di sumur, mencuci dengan menggunakan tangan. Sekarang ada mesin cuci, sehingga hal-hal yang dulunya digunakan untuk waktu senggang itu digunakan untuk mencuci ya dalam waktu yang mungkin menghabiskan setengah jam atau 1 jam bahkan lebih setiap harinya, sekarang itu bisa digantikan oleh mesin, sehingga waktu senggang yang tadi yang tersisa itu bisa ditukarkan dalam dunia kerja. Atau banyak hal-hal yang urusan domestik itu bisa diselesaikan oleh mesin. Ya, ibu-ibu yang lebih mengerti. Kemudian tingkat kelahiran yang yang berkurang. Jadi ketika kita lihat di masa-masa ini, di akhir-akhir abad 21 di negara-negara maju itu, keinginan perempuan untuk melahirkan atau untuk mengandung itu, hamil itu relatif rendah. Kita lihat misalnya Jepang, tingkat pertumbuhan populasi itu semakin rendah, bahkan mendekati nol. Beda misalnya di negara-negara berkembang yang masih tinggi tingkat populasinya. Ini menggambarkan bahwa negara-negara dengan tingkat kelahiran yang rendah, kecenderungan perempuan untuk berpartisipasi di pasar kerja jauh lebih besar dibanding negara-negara dengan tingkat pertumbuhan, tingkat kelahiran yang rendah. Kemudian sex discriminations, kita lihat bahwa praktisi gender itu telah giat memperjuangkan hak-hak perempuan. Feminisme itu telah berupaya untuk bagaimana diskriminasi perempuan dalam segala aspek kemudian dihilangkan atau diminimalisir. Ini yang kemudian membuat ruang tingkat partisipasi angkatan kerja bagi perempuan itu meningkat. Terima kasih.